Nah, ambil ponselmu. Bagus, sekarang putar. Kamu lihat titik kecil di antara kamera dan lampu flash itu? Itu adalah mikrofon kecil. Pasti kamu belum tahu. Tapi kenapa ada di situ? Nah, waktu kamu menelpon, benda kecil ini sibuk bekerja mengurangi kegaduhan latar belakang yang didengar orang saat kamu berbicara. Betul, kalau bukan berkat benda kecil ini, panggilan teleponmu tidak akan sejelas sekarang. Kamu tersesat di hutan dan sedang bergegas kembali ke kemah. Tiba-tiba kamu ingat, kamu punya sesuatu yang bisa membantu. Kamu meraih salah satu tali dada di ranselmu dan meniupnya seperti peluit. Yap, betul. Banyak tas dilengkapi dengan fitur ini, terutama jenis tas untuk outdoor. Tak lama kemudian, kamu mendengar panggilan salah satu temanmu dan kamu pun mengikutinya kembali ke api unggun hangat berkat desain keren ini. Kalau kamu tipe yang ingin tahu, mungkin kamu pernah penasaran dengan kegunaan saku kecil di celana jeansmu. Iya, saku kecil yang ada di dalam saku yang besar itu loh. Orang sering pakai itu buat nyimpan koin dan uang kertas, tapi ternyata bukan dimaksudkan untuk itu. Sebetulnya saku itu didesain untuk menyimpan jam saku dengan aman. Mungkin dari sanalah asal nama jam saku. Akhirnya kamu tiba di rumah setelah hari yang melelahkan. Kamu nggak mood mau masak, jadi kamu duduk di sofa sambil nonton TV sebentar. Lalu memesan makanan. Gimana kalau Chinese food? Yap, mantap. Ada yang ngebel, pasti itu makananmu. Baunya enak banget. Tunggu, sebelum ngambil piring, coba lakukan ini. Buka kotak makananmu di meja. Wadah kotaknya bisa jadi piring yang pas. Dan kamu nggak perlu nyuci piring lagi. Soda kaleng dari paket makananmu juga punya fitur keren loh. Coba lihat kait logamnya. Itu loh yang kamu pakai buat buka kaleng. Ternyata sedotanmu bisa pas masuk ke sana. Sebenarnya memang itulah tujuan dibuatnya. Coba aja sendiri. Kalau kamu lagi di depan komputer, coba perhatikan keyboardnya. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Nih aku kasih lihat keyboard di layar. Huruf-hurufnya disusun dalam tata letak yang disebut QWERTY, diambil berdasarkan 6 huruf di bawah angka. Ternyata tata letak huruf tidak selalu seperti ini. Dulu keyboard pernah disusun berdasarkan urutan alfabet yang kalau dipikir tentu lebih masuk akal. Tata letak alfabet tidak lagi digunakan karena dahulu ada alat bernama mesin tik. Masih ingat? Kamu tekan satu tombol dan bilah ketik akan meloncat keluar, menekan pita bertinta dan mencetak huruf pada lembaran kertas. Seiring waktu, pengguna mesin tik menjadi mahir dan mengetik dengan cepat, bahkan terlalu cepat. Akhirnya bilah-bilah ketiknya saling tersangkut sehingga mengganggu pengetikan. Untuk mengatasi masalah ini, mereka membuat keyboard dengan susunan huruf yang diacak. Tata letak baru ini berhasil karena mempersulit pengetikan, memperlambat penggunaan mesin tik, dan mencegah kemacetan bilah ketik. Sekarang jauh lebih baik, gak ada lagi bilah ketik, juga mesin tik, hampir sih. Sekarang orang masih mengetik dengan cepat, tapi aku penasaran siapa yang lebih cepat, kita atau pengguna mesin tik ya? Keyboard juga punya fitur tersembunyi. Pernah lihat nggak ada tonjolan di dasar tombol huruf F dan J? Ternyata tonjolan itu untuk membantu orang menandai di mana posisi jarinya pada keyboard tanpa harus melepaskan pandangan dari layar. Mungkin kamu butuh secangkir kopi dari kafe favoritmu biar bisa benar-benar melek tiap pagi. Tapi waktu sampai di kantor, kamu takut menodai mejamu saat meletakkan kopi panasmu. Jangan khawatir, tutup plastikmu bukan hanya untuk menjaga agar kopimu tetap panas, tapi sekaligus juga sebagai tatakan. Sebetulnya ukurannya pas sekali sebagai penahan cangkir. Coba aja nanti. Tips yang ini akan berguna kalau kamu sedang masak di rumah. Mungkin kamu agak kesulitan memutuskan berapa banyak spaghetti yang kamu butuhkan untuk satu porsi, kayak aku. Nah, kalau kamu punya sendok pasta, coba ambil. Kebanyakan orang tidak tahu apa fungsi lubang kecil di tengah sendok itu. Mereka pikir itu untuk membantu meniriskan air atau semacamnya. Ternyata lubang itu berfungsi untuk mengukur porsi yang pas. Coba saja masukkan spaghetti kering ke lubang itu. Satu porsi spaghetti enak siap direbus. Waktu keluar buat beli hanger, kamu lihat hanger plastik lebih murah dibanding hanger kayu. Ini ada alasannya loh. Hanger kayu biasanya terbuat dari kayu aras. Dan bahan itu bisa mengusir serangga dan ngengat. Hanger kayu juga lebih kuat dan lebih awet, pas untuk pakaian yang akan disimpan lama dalam lemari pakaianmu. Saat menggosok gigi, mungkin kamu lihat ada bulu biru di sikat gigimu.
Bulu biru itu bukan cuma buat hiasan loh, sebenarnya bulu itu berfungsi untuk mengingatkan kamu kapan saatnya mengganti sikat gigi. Bulu biru ini kehilangan kekuatan dan warnanya saat sikat gigi sudah aus, jadi kamu tahu sudah saatnya membuangnya. Microwave seringnya mirip TV mini, khususnya yang ada lapisan hitam di tutupnya. Ini sebetulnya adalah fitur penting yang dipakai untuk menjaga agar radiasi tidak keluar. Secara teknis, lapisan ini disebut sangkar Faraday. Inilah yang membuatmu bisa berdiri di dekat microwave tanpa meleleh. Tapi bukan berarti kamu harus berdiri di depan microwave sambil ngeliatin makananmu panas ya. Paling nggak kamu tahu telingamu nggak bakal nambah atau semacamnya. Oke, nggak juga sih. Sebagian oven dilengkapi dengan laci di bawahnya. Menggoda banget ya buat nyimpen berbagai barang yang jarang dipakai. Tapi ada penggunaan yang lebih baik dari itu. Harusnya laci ini dipakai buat menyimpan makanan yang akan disajikan hangat-hangat. Kamu bisa mengeluarkannya dari oven dan menyimpannya di laci ini agar ovenmu kosong dan kamu bisa lanjut memasak. Nah, sekarang kamu di pesawat, lagi lihat-lihat sekitar, hitung-hitung ngabisin waktu sebelum take off. Waktu kamu memeriksa jendela, kamu lihat ada lubang kecil di bagian bawahnya. Tenang, jendelanya nggak pecah kok. Lubang itu berfungsi untuk melepaskan tekanan yang menumpuk seiring waktu saat pesawat naik turun, juga memungkinkan udara mengalir melaluinya. Nah, tunjuk tangan kalau kamu pernah gosokin sepatu di sikat samping waktu naik eskalator. Ya, aku juga pernah kok, mungkin malah terlalu sering. Tapi sikat itu bukan buat bersihin sepatumu loh, ini adalah tindakan keamanan penting. Sikat itu mencegah tali sepatu, pakaian, dan benda lain tersangkut. Jadi kamu nggak bakalan jatuh waktu naik eskalator. Kadang ada sepotong kain yang disertakan di pakaian barumu. Biasanya ada kancing tambahan juga di kantong plastik kecilnya. Mungkin kamu pikir itu cuma buat nambal kalau nantinya bajumu sobek. Tapi bukan itu tujuannya. Kain itu untuk dimasukkan ke mesin cuci guna mengetes bagaimana reaksinya terhadap berbagai pencucian. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi mantel mahal barumu bakalan nyusut karena kamu udah tahu gimana reaksi kainnya kalau dicuci. Gelembung. Siapa coba yang nggak suka gelembung? Kebanyakan orang pasti pernah meniup gelembung waktu kecil. Sebagai orang dewasa, kita bisa mengenang itu dengan mandi gelembung. Setelah lelah bekerja seharian, berendam dalam gelembung hangat yang nyaman memang paling menenangkan. Betul kan? Dan gelembung itu bukan cuma membersihkan badan loh. Kalau kualitasnya baik, gelembung bisa berfungsi sebagai isolator panas. Jadi air mandimu bakal hangat lebih lama. Kadang ada lubang misterius di kotak coklat. Saat makan 1 atau 2 kotak, biasanya aku nggak merhatiin lubang itu dan coklatnya kukeluarkan dengan menekan bagian dasar plastik. Tapi ternyata selama ini aku salah. Kalau salah satu lubang itu ditekan, ternyata coklatnya bisa langsung keluar. Oke, mulai sekarang aku bakal pakai cara itu aja. Yap. Satu tips lagi dari dapur. Gagang panci biasanya berlubang. Kebanyakan orang menggunakannya untuk menggantung panci di paku atau dinding sebagai cara menyimpan yang mudah. Lubang itu juga punya kegunaan lain loh. Saat memasak, kamu bisa memakai lubang ini untuk menahan sendok kayumu atau alat masak lain yang kamu pakai. Jadi makananmu nggak bakal belepotan kemana-mana waktu kamu naruh sendok. Botol kaca biasanya dilengkapi tutup. Ya iyalah, kalau enggak cairannya bakalan tumpah. Tapi di tutup model ini ada lapisan plastik yang kayaknya nggak ada gunanya ya. Tetot, salah. Itu segel. Segel ini menjaga supaya soda di minumanmu tetap awet. Ah, ini dia minuman yang kubutuhkan. Banyak kenop pintu terbuat dari kuningan dan itu bukan kebetulan. Kenop pintu dibuat dari kuningan sebab bahan ini adalah musuh bebuyutannya bakteri. Betul, kuningan bisa menghancurkan bakteri. Cocok bagi mereka yang ingin menjaga kebersihan rumah dan mencegah kuman. Hei, kamu mau ikan? Perutmu keroncongan tuh. Kamu belum mau makan besar lengkap dengan hidangan penutupnya ya? Ya udah, ada makanan sejuta umat kok. Mie instan. Wah, kebetulan tuh. Airnya sudah mendidih. Perutmu semakin bergemuruh, tapi masalahnya cuma satu. Cup styrofoamnya rusak dan mie-nya terpapar udara. Loh, ada celah kosong di dasar cupnya. Buat apa sih?
untuk melindungi mie di dalamnya dong. Bukan karena produsennya mau menghemat uang atau karena alasan lain. Kamu pasti bisa bedain juga kan kalau mie di dalam cup sulit sekali hancur. Tapi kalau yang pakai kemasan plastik, gampang banget dikeremes. Teknik ini disebut suspensi tengah. Mie dimampatkan agar tidak hancur saat didistribusikan dengan truk. Jadi, tujuannya bukan cuma untuk mempercantik penampilan, tapi juga agar mie lezat itu mudah matang secara merata. Saat bangun tidur, nafasmu bau singa ya? Tenang, ada cara praktis untuk mengatasinya kok. Mungkin kamu nggak habis pikir ya, kalau ternyata fungsi asli obat kumur bukan untuk mencuci mulut. Awalnya, cairan antiseptik ini digunakan sebagai produk pembersih lantai. Produk ini dijual ke rumah sakit sebagai antiseptik selama bertahun-tahun, tapi tidak begitu laku. Kemudian, ada ahli pemasaran yang mulai memasarkannya sebagai obat kumur. Bau nafas segar itu pun semakin populer. Tuh kan, ganti merek bisa jadi strategi pemasaran yang ampuh. Hidup tanpa internet di zaman now pasti akan sulit banget deh. Gak bisa streaming, main game online, ataupun ngecek foto Anabul yang unyu-unyu. Sebetulnya sih bukan itu tujuan awalnya. Tapi ya udahlah ya, prototipe internet dulunya bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, jaringan badan proyek penelitian lanjutan. Mesin ini sangat sensitif, jadi bisa gawat kalau tiba-tiba mati. Nah, agar mesinnya tidak dimatikan, di atasnya sampai ditempeli selembar kertas yang bertuliskan kata-kata sakti. Mesin ini server, jangan dimatikan, menggunakan tinta merah pula. Emang mantul! Coret-coretan tinta merah yang dibuat Pak Guru di tepi buku tulismu sudah biasa kamu lihat kan? Nah, sebetulnya margin buku ini tidak dibuat untuk membuat coretan, tapi untuk melindungi buku dari kerusakan oleh gigitan tikus. Pada zaman dulu, tikus memang senang sekali menggerogoti kertas. Jadi, kalau tulisannya terlalu mepet ke pinggir, bisa-bisa malah dilahap tikus yang rakus ini. Dibuatlah garis pembatas vertikal agar tulisan penting ini tidak dimakan tikus. Duh, pizzanya kebanyakan, jadi nggak habis semua. Mending simpan sisanya aja deh buat nanti. Untung ada plastik. Kalau suatu saat kamu terjebak di dalam bagasi mobil, jangan panik. Semua mobil seharusnya dilengkapi dengan semacam grendel darurat untuk membuka bagasi dari dalam, kalau itu terjadi. Grendel ini dipertimbangkan dengan baik sehingga bisa dibuka oleh semua orang dari berbagai usia. Terlebih lagi, pegangannya didesain bisa menyala dalam gelap. Kamu bahkan bisa menariknya dengan mulut kalau tanganmu nggak bisa bergerak. Tapi kenapa kamu sampai bisa kejebak di bagasi sih? Oke, lanjut. Kalau kamu lagi menjahit dengan benang dan jarum, kamu nggak perlu menusukkan jarum langsung ke lilitannya. Bisa-bisa jarummu hilang, belum lagi jarimu sakit ketusuk. Set menjahit zaman sekarang sudah banyak dilengkapi dengan tempat untuk menyimpan jarum. Tempatnya itu ada di bagian bawah lilitan benang. Kamu tinggal tarik aja. Kamu bahkan bisa nyimpan beberapa jarum di sana. Ballpoint sekali pakai punya rahasia sendiri loh. Pernah lihat nggak? Di beberapa pulpen kayak gini ada lubang di selubung plastiknya. Ini sebenarnya sistem ventilasi sederhana. Tujuannya supaya tintanya bisa mengalir ke ujung pulpen. Oke, aku tahu benda ini namanya shaker bumbu. Tapi kamu nggak harus nge-shake wadahnya kok buat ngeluarin bumbunya. Nggak percaya? Ya, aku juga gitu tadinya. Coba deh ambil wadah bumbu kayak gini dari dapurmu. Kalau wadah itu punya tutup plastik yang bisa dibuka, pas banget nih. Daripada nge-shake botolnya. Coba pegang botolnya di bagian tutup plastik ini dengan posisi terbalik. Nah, setelah itu, putar perlahan botolnya kiri kanan. Dan lihat, bumbu di dalamnya keluar dengan sempurna. Tanpa kamu guncang-guncang wadahnya dan bikin berantakan. Ini kasus yang sama nih. Sebagian besar shaker garam dan merica punya gerigi di bagian bawahnya. Kalau seandainya bumbumu nyangkut di dalam botol, coba satukan bagian bawah wadah garam dengan bagian bawah wadah merica dan gulirkan supaya geriginya bersentuhan. Bumbu yang ada di dalamnya bakalan keluar dengan mudah sekarang tanpa kamu buka botolnya. Saat cuaca dingin, kamu seringnya pakai baju berlapis-lapis sampai nggak bisa ngerasa tali tas yang kamu pakai di bahu. Ya nggak? Tasmu pun jadi mudah jatuh. Beberapa jaket punya solusi untuk masalah ini dalam bentuk tab kecil di bagian bahu dengan kait atau kancing di ujungnya. Tujuannya memang seharusnya gampang dibuka tutup. Jadi, kamu bisa ngaitin tasmu di sana. Kamu biasanya pakai alat ini buat ngupas kulit kentang wortel atau timun kan? Tapi peeler ini juga bisa dipakai buat ngiris bawang loh. Potong bawang menjadi 4 bagian dan iris aja pakai peeler. Kamu juga nggak perlu nangis bombay lagi.
Banyak yang nggak tahu soal ini, tapi coba deh lihat kemasan pasta gigimu. Di sana ada semacam tanda warna, entah bentuknya titik atau kotak. Warnanya bisa macam-macam, kadang hitam, hijau, merah, ataupun biru. Warna-warna ini sebenarnya buat bantu mesin di pabrik pasta gigi. Mesin ini bakalan tahu kapan dan di mana harus motong kemasan pasta gigi dan lanjut ngelipatnya. Di sebagian besar alas kaki, kalau ada sesuatu yang kayaknya nggak pada tempatnya, itu berarti ada alasannya. Kebanyakan pabrikan masang sesuatu tambahan bukan buat aksen doang. Itu bakalan buang-buang bahan dan waktu pembuatan kan? Untuk alas kaki kayak sepatu bot misalnya, sering ada semacam lubang kecil di bagian atas tumit. Tujuannya buat bantu kamu pakai sepatu. Jadi kamu bisa narik sepatumu pakai lubang itu. Kamu juga bisa ngegantung sepatumu, biasanya waktu ngejemur. Karena sepatu bot kan biasanya dipakai waktu cuaca dingin dan basah. Aku pernah pakai banyak baju lapis supaya koperku nggak kepenuhan pas mau check-in pesawat. Tapi ini bisa jadi masalah waktu kamu mau duduk di pesawat. Jadi harus diapain jaket atau mantelmu itu? Nah, lain kali kalau naik pesawat, coba lihat kursi di depanmu. Kait buat tutup meja di depan bisa dipakai buat gantungin jaket. Selama kamu nggak makan di pesawat, kamu aman. Kebanyakan maskara kedaluarsa dalam waktu 3-6 bulan, tergantung produsennya. Tapi kamu bisa aja bikin waktu itu lebih singkat kalau nggak hati-hati. Sering memompa sikat maskara supaya isinya kecampur itu sebenarnya bisa bikin udara masuk ke botol. Ini bisa bikin maskaramu lebih cepat kering, dan hasil maskaramu jadi nggak bagus lagi. Ada cara mudah buat ngecek apakah kualitas maskaramu masih bagus atau nggak. Kalau kamu nggak dengar suara pop lagi waktu kamu ngeluarin sikat maskaramu, kamu mungkin udah butuh maskara baru. Kita hidup di era gawai yang terkoneksi via Bluetooth, tapi buat kualitas suara yang lebih bagus, orang masih merekomendasikan pakai headphone berkabel. Kamu ingat cincin-cincin hitam di audio jack itu? Ini bukan cuma biar colokannya pas waktu kamu masukin ke HP atau laptop. Cincin-cincin ini dibuat dengan material isolasi khusus. Tujuannya supaya kabel tetap awet waktu suara disalurkan. Dari banyaknya jumlah cincin, kamu bisa tahu masing-masing tujuannya. Ruang kosong di wadah mie cangkir bukan berarti pabrikan mau bohongin kamu soal masalah porsi mie-nya ya. Enggak kok, ini tujuannya biar mie-nya tetap utuh waktu didistribusikan. Ruang ini juga berguna buat sirkulasi air panas yang kamu tuangin sebelum kamu makan mie-nya. Bentuk V di kerah baju itu awalnya didesain dengan beberapa tujuan. Pertama, sebagai cara supaya baju awet lebih lama dan bentuknya tetap bertahan bertahun-tahun. Bagian ini juga dibuat supaya kamu bisa masukin kepalamu ke sana. Kalau bajumu harus melar karena kepalamu kebesaran. Dengan begini, baju bakalan lebih pas di dada dekat lehermu. Terakhir, bagian V ini bisa menyerap keringat kalau kamu pakai baju itu pas olahraga. Sekarang mungkin udah jarang, tapi kamu pasti pernah lihat jas santai dengan saku misterius di bagian kanan. Ternyata saku ini digunakan supaya orang yang memakainya lebih mudah mengambil tiket kereta, karena dulu orang-orang ini sering naik kereta pergi kerja. Jaket pun bisa tetap dikancing, dan saku ini ngebantu banget. Sekarang, saku ini cuma hiasan, dan nggak ada kegunaan khususnya lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal hal yang udah nggak ada kegunaan khususnya lagi. Kamu tahu nggak, Play-Doh itu awalnya produk pembersih loh. Di tahun 1920-an, masyarakat butuh produk yang bisa membantu mereka membersihkan area di sekitar cerobong asap yang biasanya dipakein wallpaper. Lantas, resep yang sekarang kita kenal sebagai Play-Doh pun ditemukan. Dulunya cuma ada warna putih dan tujuannya buat ngebersihin wallpaper. Caranya tinggal digulirkan aja di atas jelaganya. Baru pada tahun 1940-an, produk pembersih wallpaper ditemukan. Dan Play-Doh pun dialihkan ke target market lain. Aku suka menikmati roti panggang saat sarapan, tapi males banget kalau giliran ngebersihin panggangannya. Tapi sekarang nggak lagi, karena aku udah tahu kalau toaster roti ada panel slidingnya di bagian bawah buat nadain remah-remah roti. Jadi gampang ngebersihinnya. Dulu kita baru bisa main game kalau udah masukin cartridge di konsol game. Cartridge ini bikin dokter pusing. Orang-orang jadi banyak yang ke rumah sakit setelah nggak sengaja menelan cartridge game kecil, terutama anak-anak. Nintendo, perusahaan yang memproduksi sebagian besar alat ini, menemukan solusi kreatif untuk mencegah kecelakaan ini. Maka, sekarang ini, cartridge Nintendo Switch sengaja dibalut dengan zat kimia yang rasanya pahit sekali. Tapi aku nggak nyuruh kamu nyobain sendiri loh ya.